Sini kita akan membahas tentang function dan array pada PHP. Nah, apa itu function? Definisi dulu. Fungsi atau function adalah submodul atau subprogram yang dibuat untuk menyelesaikan hal tertentu. Fungsi memiliki nama dan dalam ANC atau C diimplementasikan untuk hal-hal yang khusus dan dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Nah, di sini membedakan fungsi satu dan fungsi yang lainnya adalah dari namanya. Nah, di sini ada jenis-jenis function. Yang pertama ada built-in function. Built-in function adalah fungsi yang telah ditentukan sebelumnya dalam PHP yang ada dalam paket instalasi. Jadi sudah ada ketika kita install itu built-in function sudah dibuatkan oleh PHP. Fungsi bawaan PHP inilah yang membuat PHP menjadi bahasa script yang sangat efisien dan produktif. Fungsi bawahan PHP dapat diklasifikasikan ke dalam banyak kategori. Nah, yang kedua itu user defined function. User defined function adalah fungsi yang disediakan oleh pengguna program atau programmer atau lingkungan dalam konteks di mana asumsi biasanya adalah bahwa fungsi-fungsi dibangun ke dalam program atau lingkungan. Dalam arti singkat adalah function yang kita buat sendiri. Nah, kalau built-in function itu jika kita instalasi itu sudah dibuatkan. Kalau user defined function simpelnya adalah function yang dapat kita buat sendiri. Nah, ini fungsi-fungsi built-in function yang sering digunakan. Nah, di sini ada var_dump. Fungsinya untuk mencetak isi dari variabel, array, objek, dan lain-lain. Yang kedua itu ada iset. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah sebuah variabel sudah dibuat atau belum. Dan iset ini akan mengeluarkan atau mengembalikan boolean, yaitu true atau false. Nah, selanjutnya ada empty. Empty fungsinya untuk mengecek apakah sebuah variabel kosong atau tidak ada isinya. Nah, yang keempat ada die untuk memberhentikan program kita. Jadi jika program kita menemukan function die maka akan langsung diberhentikan programnya di situ. Nah, yang terakhir itu fungsi sleep untuk memberhentikan sementara program kita selama waktu yang ditentukan. Nah, di sini kita dapat menentukan waktunya berapa detik. Nah, di sini built-in function dapat kalian cek di link ini php.net manual. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini di website resmi PHP di sini kalian bisa melihat beberapa built-in function yang disediakan, atau jika lebih mudah kalian search aja di sini function yang ingin digunakan, seperti contohnya number format. Nah, di sini sudah sangat lengkap sekali cara penggunaannya, parameternya apa saja. Nah, di sini saya akan contohkan satu built-in function. Nah, di sini. Nah, jangan lupa untuk menyalakan server Apache di PHP terlebih dahulu. Di sini kita buat folder, kita namakan pertemuan 3. Nah, di sini kita nyalakan Apache-nya saja, kita belum membutuhkan MySQL karena belum menggunakan database, hanya menggunakan server PHP saja. Nah, di sini kalau sudah hijau berarti sudah siap digunakan. Nah, di sini kita akan membuat namanya coba built-in function. Di sini kita akan mencoba satu function, yaitu number format. Fungsinya buat apa? Nanti kita lihat saja di sini. Misalkan ada uang, sini kita tulis. Nah, seperti ini. Sini kita akan panggil misalkan harga, ini ganti harga. Nah, sini PHP echo. Nah, seperti ini. Nah,
Ini kan kurang jelas ya, ini maksudnya berapa harganya gitu, karena tidak ada titik di antara tiga angka gitu. Ini 1 juta misalkan. Nah, biar mempermudah ini maka kita akan menggunakan satu built-in function. Nah, di sini saya akan menggunakan satu built-in function bawaan PHP untuk memisahkan 3 digit angka ini supaya agar lebih menjadi jelas ini angkanya berapa gitu, harganya berapa. Di sini gampang saja, di sini di echo-nya di PHP echo kita sebelum harga kita tulis dulu functionnya, yaitu number format. Nah, sini parameternya adalah number. Nah, dengan begini saja yang tadi hasilnya seperti ini akan berubah menjadi undefined. Oh ya, salah, bukan number, harga. Oke. Nah, ya, seperti ini. 1 juta. Nah, ini function number format kita tidak bikin tetapi sudah disediakan oleh PHP. Jadi tinggal kita pakai saja. Kita memasukkan satu parameter yaitu adalah harga 1 juta ini. Kita masukkan ke dalam function number format. Nah, nanti akan dikembalikan dalam bentuk seperti ini. Sudah dipisah-pisahkan. Oke. Tuh. Nah, terus di sini kita coba function vardam. Nah, atau nanti saja ketika sudah membuat array. Nah, sini kita lanjut saja membuat user defined function sederhana. Nah, di sini. Nah, di sini kita buat file baru saja di sini. Coba user define function. Nah, di sini pertama kita buat struktur PHP dulu. Nah, di sini saya akan membuat gampang aja di sini, misalkan H1, misalkan halo admin. Misalkan good afternoon. Nah, seperti ini. Nah, tetapi dengan menggunakan function, dan ini kan statis, tidak ada data yang dikirimkan. Nah, di sini sekalian saya akan menggunakan dinamis, yaitu dengan mengirimkan data. Nah, di sini jika menggunakan function nanti ini akan berbeda-beda sesuai dengan output function. Nah, pertama sini cara membuat functionnya. Nah, di sini kita tulis saja, kita definisi dulu function. Nah, kemudian namanya, misalkan di sini namanya salam, dan return. Nah, seperti ini. Ini adalah basic function, yaitu ada definisi functionnya, nama function. Di sini ada parameter yang diterima dan ada kembalian return. Nah, sini kita coba aja, kita return function berhasil. Nah, cara memanggilnya, kita buka tag PHP, kita echo function. Nah, seperti ini. Nah, sini akan mengembalikan return value-nya, yaitu function berhasil. Oke, kita sudah berhasil membuat function di sini. Nah, kita coba mengembalikan seperti ini. Tulis di sini halo admin. Nah, karena ini sudah dibuat di function, maka ininya kita hapus. Kita tinggal echo saja seperti tadi. Kita echo nama functionnya. Nah, akan mengembalikan sama. Atau kalau mau lebih cepat di sini bisa
seperti itu. Ini sama aja seperti PHP Echo disingkat. Nah, sama aja. Nah, mau lebih keren lagi, di sini adminnya kita akan ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan halo Yuda, seperti itu. Nah, caranya kita akan siapkan di sini parameternya, parameter nama. Nah, parameter ini akan diisi pada saat kita memanggil function. Nah, atau kita memanggil function, kita akan mengirimkan atribut yang akan ditangkap di parameter. Di sini kita kirimkan atributnya Yuda. Jadi ketika kita memanggil function, kita akan mengirimkan atribut Yuda yang akan ditangkap oleh parameter nama. Dan di sini kita langsung panggil saja nama. Nah, ini akan menjadi halo Yuda sesuai dengan atribut yang ini. Misalkan diganti akan halo Doni. Jadi ini website sudah dinamis. Kita tambah lagi, kita waktu. Jadi kita mau ini waktunya sesuai dengan apa yang mau kita kirim. Misalkan di sini waktunya afternoon. Itu kita kirim afternoon dan akan ditangkap oleh parameter waktu. Di sini kita akan ganti ininya langsung menjadi waktu. Nah, seperti itu. Ini sudah dinamis. Nah, tetapi jika function ini mengharapkan ada dua parameter yang dikirimkan. Jika kita mengirimkannya hanya satu, misalkan Doni saja, maka akan error. Nah, fatal error, uncount argument count error. Nah, di sini argumennya error karena di sini terlalu sedikit argumen yang kita kirimkan. Itu hanya satu yang kita kirimkan. Ini hanya nama saja yang kita kirimkan, waktunya tidak dikirimkan. Untuk bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, ini tidak apa-apa jika kita mengirimkan hanya satu. Nah, ini parameter kedua akan diisi dengan undefined. Nah, tetapi kalau PHP dia tidak mau. Kalau di sini mengharapkan dua parameter, kita harus mengirimkan dua atribut. Cara mengakalinya adalah dengan mengisikan default nilainya. Di sini kita bisa ngisi default morning. Nah, jika kita mengisi default value-nya, maka jika tidak dikirimkan, ini akan diisi dengan nilai defaultnya. Nah, seperti ini. Morning. Oke. Itu dia adalah tutorial sederhana tentang penggunaan user defined function. Dan ini pun enaknya function adalah kita hanya membuat functionnya sekali, tetapi kita bisa panggil berkali-kali. Misalkan salam kedua ini kita kasih BR, misalkan kita ganti jadi admin dan kita mau waktunya malam. Nah, seperti ini. Halo admin, good evening. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kita akan membahas tentang array. Apa itu array? Array adalah variabel yang memiliki banyak nilai. Elemen dalam array dapat memiliki tipe data yang berbeda. Jadi di dalam satu array itu kita dapat menyimpan banyak tipe data. Nah, array itu pasangan antara index dan value. Dan array itu key-nya adalah index dimulai dari 0. Nah, array itu kalau di dalam PHP kita sebut sebagai zero indexing atau indeks yang dimulai dari 0. Nah, di sini kita akan langsung praktik saja cara membuat array. Caranya sangat mudah, yaitu pertama dengan masukkan nama array-nya akan mau disimpan di dalam variabel apa. Misalkan di sini saya buat variabel cars. Di sini untuk menyimpan tipe-tipe mobil. Nah, pertama adalah ini format lama untuk menggunakan array ini di format untuk PHP 5 kalau tidak salah. Nah, cara terbarunya adalah dengan seperti itu. Nah, begini saja. Di sini kita akan tulis. Nah, seperti ini saya akan membuat satu array dengan nama cars
yang berisi nama-nama mobil seperti Volvo, BMW, Toyota. Nah, seperti ini kita sudah membuat array. Tapi jika kita mau menampilkan array ini, tidak bisa langsung di echo. Contohnya seperti ini, coba saya buat dulu. Nah, kita tidak bisa langsung echo seperti ini. Nah, di situ akan ada warning, bukan error. Kalau warning itu masih tetap jalan, yaitu array to string conversion. Nah, tidak bisa. Caranya ada beberapa cara untuk menampilkan array. Pertama dengan menuliskan variabel dam atau tadi var dam. Kita tulis saja var dam cars. Nah, seperti itu. Nah, sini akan terlihat yaitu kita punya 3 elemen di dalam array. Elemen ke-0 yaitu string, berupa string, yaitu Volvo. Elemen ke-1 berupa string, yaitu BMW. Elemen kedua berupa string, Toyota. Nah, di sini lagi yaitu zero indexing, jadi dimulai dari 0, 0, 1, 2. Jadi 3 elemen itu kita hitung sebagai 0, 1, 2. Nah, di sini cara kedua dengan cara print r. Nah, ini cara kedua. Nah, di sini lebih simple lagi kelihatannya, hanya tulisan array, indeks ke-1-nya apa, indeks keduanya apa, indeks ke-0-nya apa. Lebih simple daripada var dam. Oke. Lagi, terus kita akan misalkan mau menampilkan satu elemen aja. Kalau mau menampilkan satu elemen saja, bisa dengan cara echo. Di sini kan dulu. Nah, di sini dengan cara kita echo atau seperti ini sama aja cars, dan kita tulis mau ngambil indeks yang keberapa, karena tadi itu array itu adalah pasangan key dan value, indeks dan value, maka di sini kita akan mengambil value yang keberapa. Misalkan kita mau mengambil BMW, karena zero indexing maka kita tulis ini 0, 1, 2. Nah, kita akan mengambil indeks ke-1. Nah, di sini akan ditampilkan BMW. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin memasukkan value lagi di sini? Misalkan kita mau masukkan misalkan Audi di sini. Bisa dengan cara memasukkan value baru dengan cara cars kurung dan value-nya apa, misalkan di sini Audi. Terus kita var dam. Nah, di sini kita lihat. Nah, Audi sudah dimasukkan ke array cars. Nah, seperti itu tuh cara membuat array, menampilkan array, dan memasukkan value kepada array. Oke, kita lanjut lagi. Nah, menampilkan array untuk user. Nah, dengan cara menggunakan var dam atau print r ini sebenarnya untuk developer atau untuk debugging. Nah, user tidak boleh mengetahui array seperti ini, karena ini juga kalau user baca ini agak tidak jelas maksudnya apa, array 4, 0, string. Nah, user itu harusnya ditampilkan dengan langsung aja value array-nya apa. Nah, cara menampilkan array untuk user itu kita dapat melakukan pengulangan. Nah, seperti ini nih ya. Days, di sini ada array days, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sini menampilkan array untuk user, bisa menggunakan pengulangan for
atau for each. For each itu pengulangan khusus untuk array yang disediakan oleh PHP. Nah, sini kita akan coba saja langsung. Sini saya akan coba membuat tampilan untuk user untuk mengetahui apa saja nilai dalam variabel cars. Oke, ini kita hapus dulu. Bentar. Sini saya akan buat sebuah list. Contoh saja. Nah, seperti ini. Ini saya akan meloop listnya. Jadi saya akan loop listnya sebanyak array yang ada di dalam cars ini. Caranya pertama saya akan menggunakan for each. For dulu. Ketik PHP. Terus sini for. Nah, seperti ini. Saya menggunakan gaya templating. Kalian juga dapat menggunakan gaya templating, yaitu dengan menuliskan for, kurung bukanya diganti dengan titik 2, kurung kurawal buka diganti dengan titik 2, dan kurung kurawal tutupnya diganti menjadi n4. Nah, jadi ini for, kita akan loop nilai i-nya 0, yaitu i-nya sama dengan kita hitung berapa ininya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita loop 5 kali. I plus plus kita coba dulu. Nah, seperti ini kita loop listnya sebanyak 5 list. Nah, terakhir kita hanya tinggal mengganti list ini sesuai dengan array yang kita punya. Caranya kita echo cars dengan indeks i. Karena i ini yang akan ditambah terus, itu menjadi i0, i1, i2, maka kita gunakan saja i ini sebagai indeks untuk memanggil array ini. Nah, ketika kita save, kita reload, nah sudah tampil. Ini ada Volvo, BMW. Nah, array seperti ini yang bisa dibaca user. Jadi langsung aja value-nya apa. Nah, cara kedua itu menggunakan for each. Tetapi di sini ada sedikit masalah. Jika kita menambahkan value baru, sekarang sih kita menambahkan value baru Nissan, nah, dia tidak akan otomatis masuk di list. Kenapa? Karena di sini i-nya lebih besar dari 5. Ini kita tidak otomatis itu. Jadi kita harus menghitung dulu ini berapa. Nah, dengan gimana caranya agar ini dia menghitung sendiri berapa jumlah value yang ada di array. Nah, itu kita dapat menggunakan built-in function lagi, yaitu count, untuk menghitung berapa sih jumlah value di array. Nah, sini kita akan tulis berapa jumlah value yang ada di cars. Jadi ini akan otomatis menghitung berapa value-nya. Jika ada 7, maka di sini 7. Nah, sini kita reload. Nah, jadi ini sudah otomatis. Kita hapus. Nah, sini sudah otomatis. Oke, seperti itu. Yang kedua, kita menggunakan for each. Kita menggunakan templating lagi. Nah, for each kita akan loop cars menjadi cars. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk penggunaan bahasa Indonesia mungkin agak-agak susah, tapi kalau untuk bahasa Inggris ini lebih gampang karena ini jamak menjadi satu gitu. Jadi ini cars itu berisi banyak mobil, kita loop setiap elemennya menjadi car atau mobil individu. Nah, ini kita ubah ini menjadi car. Undefined variable, oh ya, tidak perlu lagi
Nah, seperti ini lebih gampang loopnya, akan menghasilkan sama. Ini pun sama, kita hapus maka akan otomatis. Nah, seperti itu. Kalian tinggal pilih saja mau menggunakan for each atau for. Oke. Membuat array multidimensi atau array di dalam array. Nah, di sini kita akan membuat array di dalam array. Kita lihat dulu di sini. Di sini array yang kita buat sebelumnya atau yang ini kita sebut sebagai array numerik. Kita ini sebut sebagai array numerik karena indeksnya itu adalah 0, 1, 2, 3 atau number, maka kita sebut sebagai array numerik. Nah, di sini akan kita buat array multidimensi dulu. Itu adalah di dalam variabel chars ini kita akan menyimpan array yang berisikan dua array, yaitu array pertama adalah BMW i8. Di sini ada tipe mobilnya, brand mobilnya, CC, dan ada harganya. Nah, di sini kita akan coba. Kenapa kita menggunakan array multidimensi? Karena kalau kita ingin menyimpan misalkan seperti tadi, di sini Volvo, misalkan tipenya BMW i8 dari BMW, terus tadi itu cc nya 1000 cc, harganya ya bebas lah 800 juta. Nah, di sini kita akan mencoba array dan integer. Seperti tadi definisi array itu dapat menampung beberapa tipe data. Nah, di sini kita dapat boolean juga bisa, kita true, kita float bisa ya kalau misalkan array. Nah, gimana kalau kita ingin membuat mobil kedua? Jadi kita membuat car seperti ini, maka nilai ini akan menimpa nilai sebelumnya. Nah, seperti itu. Harus beda. Misalkan cars 2. Nah, seperti ini tidak baik ya. Jadi kita mempunyai banyak variabel ini. Caranya adalah dengan membuat array multidimensi. Nah, di sini jadi membuat array di dalam array. Nah, seperti ini kita buat dua array. Di array pertama kita buat BMW i8, Nah, seperti ini saya buat dua array. Nah, ini bagaimana jika kita ingin menampilkan BMW i8. Misalkan value dari array pertama itu BMW i8. Nah, kita bisa menggunakan echo lagi. Di sini kita langsung tulis saja echo cars. Nah, di sini kita harus melihat dulu array terluarnya. Nah, jadi array terluarnya kita lihat ini itu ada array ke-1, ke-2. Nah, lagi zero indexing berarti ini adalah array ke-0, ini array ke-1. Nah, berarti kita akan masuk ke ini dulu karena mau menampilkan BMW i8 maka akan masuk ke array ke-0. Nah, kita masuk ke array 0. Dan kita sudah masuk di sini, kita akan pilih value yang keberapa. Misalnya kita mau BMW i8. Nah, berarti array ke-0. Save, kita hapus dulu ininya.
Nah, seperti ini gampangnya kita dapat menampilkan BMW i8. Jika akan menampilkan ininya BMW-nya, maka array ke 1. Nah, seperti itu. Begini cara kita membuat array multidimension. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan cara menampilkannya sama seperti tadi. For each kita ulang kita melakukan perulangan dulu dan kita tampilkan di sini char variabel ke 0 1 2. Kita coba saja, kita for each ada 4 elemen, kita akan tulis listnya 4. Nah, seperti ini. Nah, oh salah 2. Nah, seperti ini. Ini semua listnya akan keluar. BMW 1000cc, harganya segini. Harganya mau menggunakan function yang tadi boleh, kita tulis saja sini number, format, ya seperti ini, 1 miliar ini 800 juta. Oke, selanjutnya membuat array asosiatif. Nah, seperti ini jika kita salah menempatkan ini, misalkan di sini kita tulis cc dulu daripada tipenya, kita tulis cc di depan. Terus kita tulis di sini. Nah, maka ini PHP akan tidak menganggap ini sebagai error. Tuh, masih akan tetap dijalankan. Masih akan tetap dijalankan, tetapi di sini listnya berbeda. Ini malah cc dahulu, tipenya malah di bawah. Cara untuk agar dapat lebih presisi yaitu dengan menggunakan array asosiatif, atau key-nya itu kita buat sendiri. Caranya seperti apa? Seperti ini, kita akan membuat array di sini. Yaitu kita buat key-nya dulu, misalkan namanya. Nah, di sini kita akan baru masukkan value-nya. BMW i8. Kita pisahkan dengan koma. Kita sini kita masukkan brandnya BMW, terus kita masukkan cc, value nya adalah 1000 cc, terakhir kita masukkan harganya 1 miliar. Nah, seperti ini. Kita pisahkan dengan koma. Kita buat array lagi. Kita copy saja. Namanya kita ganti CTR. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat array asosiatif, yaitu dengan cara kita membuat sendiri key-nya apa dan digabungkan dengan value-nya. Nah, jika kita mau coba menampilkan, kita dapat menggunakan vardam lagi. Ini kita vardam dan kita akan menggunakan die dulu, karena salah die.
Mana expected loss. Nah, di sini kita abaikan dulu bawahnya. Nah, di sini ada array 2. Kita akan coba page source saja biar lebih seperti ini. Itu kita membuat 2 array. Array pertama itu kita buat numerik karena kita tidak mendefinisikan key-nya. Kita tidak mendefinisikan key-nya, maka akan dianggap sebagai array numerik, array terluar. Ini array ke-0. Array ke-0 berisikan array lagi, tetapi array-nya bukan numerik, yaitu array asosiatif. Karena di sini kita mendefinisikan key-nya. Nah, seperti key nama, value-nya BMW, key brand, value-nya BMW, cc-nya 1000 cc, harganya segini. Nah, array ke-1 yaitu berisikan asosiatif juga, berisikan nama, GTR, brand. Nah, sini coba kita akan loop. Cara loopnya pun agak berbeda, lebih gampang. Jika ini menggunakan numerik, kita ganti saja ini jadi nama key-nya. Sini key-nya apa? Nama. Selanjutnya ada brand. Akan lebih gampang untuk dibaca dengan cara menggunakan asosiatif array. Nah, seperti ini. Ini jalan seperti biasa. Nah, apa yang membedakan jadi asosiatif? Ini jika kita tukar posisinya tidak akan berpengaruh. Misalkan kita terus brandnya di atas atau ini cc-nya di atas, tidak akan berpengaruh. Ini akan tetap sama seperti ini. Nah, itu. Oke, segitu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan?